ibu semuanya, kita harus mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada pagi ini kita dapat hadir ke sekolah seperti biasa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana biasanya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, ya, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Aksa memimpin doanya. Siap, Dan. Hormat, Dan. Tegak, Dan. Berdoa mulai. Berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjut, ibu mau cek semangat anak ibu dulu ya. Kita coba tepuk sukses ya anak ibu ya. Oke, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, sekarang ibu mau melakukan absensi dulu ya. Ya. Kita akan melihat kehadiran anak-anak ibu pada hari ini. Baik anak-anak ibu, untuk kegiatan absensi kita pada hari ini, ketentuannya adalah siapa yang namanya ibu panggil, silahkan anak ibu sebutkan nama makanan favoritnya. Ya, tunjuk tangan, kemudian sebutkan nama makanan favoritnya. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Kita mulai absennya ya. Akson? Ya, Bu. Mie ayam. Oke, lanjut. Zikri? Nasi goreng. Ya. Lanjut. Jihan? Bakso, Bu. Bakso. Oke, lanjut lagi ya. Fadil? Ayam bumbu. Ya, mantap. Satu lagi ya. Fatil? Ayam chicken. Ya, berarti kita hari ini hadir semua ya nak ya. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan sehingga dapat hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kita review lagi tadi makanan kesukaannya si Axel tadi mie ayam. Ya, ada mie ayam. Zikri sukanya tadi nasi goreng. Jihan sukanya bakso. Fadil tadi ayam bumbu. Fatil ayam chicken. Ya, ada banyak jenis makanan yang kita sukai. Ya, jadi anak ibu, meskipun kita banyak menyukai jenis makanan, tapi kita harus ingat, kita harus menggunakan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat, berarti kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Sebagaimana 7 kebiasaan Aisyah hebat, salah satunya adalah makan sehat dan bergizi. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Oke, silakan anak ibu berdiri. Ya, untuk hari ini lagunya adalah Garuda Pancasila. Kalau untuk meningkatkan rasa nasionalis, berarti anak-anak ibu harus menyanyikannya dengan semangat. Ya, nak ya. Oke, kita mulai. Sedia berkompetisi.
gambar yang disajikan ini. Ya, kira-kira kalau kita lihat suasananya ini sedang berada di mana, Nak? Pasar, ya, di pasar. Oke. Kalau di pasar itu berarti ada yang namanya penjual dan ada yang namanya pembeli. Oke. Dalam situasi ini, ibu yang pakai baju biru berperan sebagai penjual dan pembelinya adalah yang pakai baju pink. Sekarang kita lihat, ya, percakapan antara penjual dan pembeli ini, ya. Oke, katanya, halo Uni, berapa harga sayur sawi ini? Ya, dia mau membeli sayur. Kemudian kata penjualnya, beli 2, cukup bayar 5.000 saja Uni, katanya. Ya, berarti kalau belinya 2, cukup bayar 5.000. Sementara kalau kita lihat, ibu yang pakai baju pink ini dia hanya ingin membeli 1 saja. Ya, seandainya pembeli ini hanya ingin membeli 1 ikat sayur sawi saja, maka berapa dia harus membayar? 2.500. Dari mana ibu mendapatkan harga 2.500? Dari 5.000 dibagi 2. Ya, karena untuk harga 5.000 ini kita mendapatkan 2 sayur, ya. Karena dia ingin 1 saja, maka 5.000 kita bagi dengan 2, sehingga 2.500 harga untuk 1 ikat sayur sawinya. Sebelumnya kita sudah mempelajari rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan. Ya, rasio adalah perbandingan. Nah, sesuai dengan permasalahan ini tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang rasio, yang mana topiknya hari ini adalah rasio satuan. Ya, rasio satuan. Nah, di mana setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan nanti anak-anak ibu yang pertama dapat memahami apa itu rasio satuan. Ya, kemudian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anak ibu dapat menentukan penerapan rasio satuan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak ibu akan berdiskusi dalam kelompoknya, ya, untuk mengerjakan RKPD. Yang mana kegiatan RKPD kita pada hari ini nanti anak-anak ibu akan berbelanja, ya, berbelanja, dan anak ibu akan menentukan harga dari rasio satuan apa yang akan anak ibu belanjakan nanti atau apa yang akan anak ibu beli, ya. Kemudian nanti anak ibu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kita akan menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, lanjut ya. Nah, anak ibu, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 dimensi profil lulusan yang ingin kita capai, ya. Yang pertama adalah komunikasi, ya, bagaimana nanti anak ibu bisa menjelaskan, ya, menjelaskan atau mempresentasikan diskusi kelompoknya. Kemudian kreativitas, bagaimana anak ibu kreatif dalam kelompoknya untuk menyajikan hasil karya kelompoknya nanti. Kemudian kolaborasi, apa itu kolaborasi? Kolaborasi itu kerjasama dalam kelompok, ya Nak, ya. Apakah kelompoknya itu bisa bekerja sama dengan baik, dan kemudian penalaran kritis dalam menjawab soal. Kesepakatan kelas kita pada hari ini, ya, selama belajar pada hari ini, anak ibu harus hadir tepat waktu, ya. Alhamdulillah anak ibu semuanya sudah hadir, berpakaian rapi dan sesuai dalam setiap hari. Ya, silakan nanti dirapikan lagi bajunya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian bersikap baik dan membudayakan sifat 5S, ya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas selama kita belajar, ya, dan sekolah. Kemudian mengangkat tangan ketika anak ibu ingin bertanya atau berpendapat. Paham ya, Nak, ya? Oke. Sebelum kita lanjut, ibu ada kuis dulu untuk anak ibu. Ya. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, baik. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang rasio, ya.
materi sebelumnya. Oke, soal pertama. Kita memiliki kandang yang luas di desa. Terdapat 10 ekor sapi dan 16 ekor bebek. Perbandingan banyak hewan ternak sapi dan bebek yang indah yaitu, ya, sapi berapa? 10. Bebek berapa? 16. Berarti perbandingan sapi dengan bebek adalah 10 banding 16. Kalau kita sederhanakan jadi berapa? Ya, jawabannya ya A. Oke, benar, tepuk tangan. Oke, satu lagi, siapa yang bisa maju ke depan? Jihan. Ya, benar. Dengan 36. Ya, betul lagi. Oke. Ya, berarti anak ibu sudah paham ya dengan materi rasio kita yang sebelumnya. Dan anak ibu sudah berani untuk tampil, ya. Kita kasih dulu tepuk jempol untuk dua orang teman kita yang sudah tampil. Tepuk jempol. Ampun suwo, ampun tidak, dua ampun, sanjang. Oke anak ibu, sebelum lanjut ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, supaya kita lebih bersemangat, ibu punya es drinking. Nama es drinkingnya adalah lampu lalu lintas. Karena ibu tahu ya, lampu lalu lintas itu ada berapa warna? 3. Merah artinya? Kuning artinya? Hijau? Jalan. Nah, kata ibu yang di situ ya, ayo ikuti arahan dari ibu ya. Oke. Ketika ibu menyebutkan merah, berarti anak ibu berhenti. Nanti semuanya berdiri ya. Ketika ibu menyebutkan kuning, ya kuning, anak ibu harus berjalan di tempat. Ya. Ketika ibu menyebutkan hijau, lari di tempat. Merah juga nanti berhenti lagi. Hijau. Paham? Kita coba. Oke, kita coba bersama. Silakan anak ibu berdiri. Oke, kita coba ya. Fokus, dengarkan arahan dari ibu ya nak ya. Dengarkan arahan dari ibu. Oke, kita mulai. Kuning. Merah. Hijau. Kuning. Hijau. Merah. Hijau lagi. Merah. Kuning. Oke, kita lihat kuning, masih kuning, masih kuning, masih kuning, hijau. Masih hijau, stop. Hijau. Kuning. Hijau. Merah. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya, silakan anak ibu duduk kembali. Nah, sekarang anak ibu, silakan anak ibu amati video yang akan ibu tampilkan berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan disimak. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar berdua rasio dengan materi satuan muatan pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami rasio satuan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan penerapan rasio satuan dalam soal cerita. Mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Setiap rasio dapat diubah menjadi rasio satuan. Perhatikan
Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu dan Anika berkunjung ke toko bibit tanaman obat. Ada 2 paket jenis tanaman obat yang dijual di toko tersebut. Paket 5 harga Rp37.500. Apabila Anika ingin membeli jahe dengan harga paling murah, maka paket yang harus dibeli oleh Anika. Mari kita bantu Anika memperhatikan rasio paket 5. Banyak jahenya adalah 5 dan harga jahenya adalah Rp58.000. Kita tentukan rasio satuannya untuk mengetahui harga satuan dari jahe tersebut. Caranya, kita bagi kedua bilangan dengan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 58.000 dibagi 5 hasilnya 11.600. Selanjutnya rasio paket 3. Banyak jahe adalah 3 dan harga jahe adalah Rp37.500. Kita tentukan pula rasio satuannya dengan cara kedua bilangan kita bagi 3 bagi 3 hasilnya 1. 37.500 dibagi 3 hasilnya 12.500. Selanjutnya, kita bandingkan rasio satuan pada rasio paket 5 dan rasio paket 3. Rasio satuan pada paket 5 yaitu 1 berbanding 11.600. Jadi, harga satu jahe pada paket 5 adalah Rp11.600. Sedangkan rasio satuan dari paket 3 1 berbanding 12.500. Jadi, harga satu jahe pada paket 3 adalah Rp12.500. Kesimpulannya, jika Anda ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit jahe. Mutia membeli 1 kotak pena seharga Rp36.000. Ini masalah yang kedua ya. Tentukan. Pertanyaan yang A, berapa harga untuk 1 pena? Pertanyaan yang B, berapa uang yang harus Mutia bayarkan jika ia hanya ingin membeli 5 pena? Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang A, kita tentukan dulu rasio dari pena terhadap harga, yaitu 15 berbanding 36.000. Selanjutnya, kita tentukan rasio satuannya dengan menggunakan tabel rasio. Untuk menentukan rasio satuan, maka kedua bilangan kita bagi dengan 15. 15 dibagi 15 hasilnya 1. 36.000 dibagi 15 hasilnya 2.400. Jadi, harga untuk 1 pena adalah Rp2.400. Pertanyaan yang B, kita gunakan rasio satuan 1 berbanding 2.400. Jika Mutia ingin membeli 5 pena, maka berapa harga yang harus dibayar? Kita lihat 1 menjadi 5 kita kali 5, maka 2.400 kita kali pula dengan 5, hasilnya 12.000. Jadi uang yang harus dibayar Mutia jika ingin membeli 5 pena adalah Rp12.000. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke anak-anak ibu semuanya, setelah tadi anak-anak ibu saksikan tayangan video tadi, apa saja informasi yang bisa anak ibu temukan dari video yang sudah ditonton tadi? Ayo, tentang apa video tadi ya kita? Tentang rasio satuan, ya. Kalau rasio satuan itu tujuannya untuk mencari tahu apa, nak? Mencari tahu? Ya, mencari tahu perbandingan harga untuk satuan produk yang dijualnya, ya. Jadi kita nanti akan mencari perbandingan harga jika benda itu dibeli dalam jumlah yang banyak dan jika dibeli dalam jumlah yang sedikit. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok, ya. Ibu bagikan dulu KPD-nya. Ya, ibu bagikan KPD-nya.
akan memberikan kesempatan kepada anak ibu setiap kelompok untuk berbelanja di luar yang sudah disediakan dan sudah ada orang menjualnya. Ya, nanti kita akan keluar setiap kelompok, ya. Silakan setiap kelompok itu berkunjung ke warung jajanan tradisional yang sudah ibu sediakan. Ya, nanti kita tunggu arahan dari guru. Kemudian pilihlah minimal 3 jenis jajanan. Ya, minimal 3 jenis jajanan tradisional sesuai keinginanmu. Ya, minimal 3. Berarti bu kalau pilih 4 boleh. Ya, jadi nanti oleh orang yang menjual itu mereka menyediakan 7 jenis jajanan tradisional. Kalian minimal memilih 3, boleh 4, 5 boleh. Dari setiap jenis jajanan tradisional itu kalian boleh memilih berapa buah yang kalian inginkan. Dan kemudian tugas anak ibu selanjutnya adalah hitunglah harga satuan dari setiap jajanan yang telah kamu pilih. Ya, setelah nanti kamu melihat, silakan kamu tentukan harga satuan dari jajanan yang kamu pilih. Kemudian hitunglah total harga semua jajanan yang telah dibeli oleh kelompokmu. Ya, setelah itu sajikan gambar jajanan tradisional yang telah dibeli itu ke dalam kertas karton yang telah disediakan oleh guru dalam bentuk yang menarik. Jadi nanti belanjaan anak ibu, ya, belanja jajanan tradisionalnya, anak ibu tempelkan di sini, Kemudian anak ibu berikan keterangan harga untuk satu jenis jajanan. Ya, ada tadi contohnya misalnya risoles, harga satu risoles sekian. Yang anak ibu beli sekian banyak risolesnya, maka total belanjanya jadi sekian. Paham? Sekarang kita siap-siap untuk keluar. Ya, siap-siap untuk keluar. Nanti anak ibu memilih jajanan apa saja yang akan dibeli oleh kelompoknya. Ya, kita kenalan saja kita sedang berada di pasar dan sedang melakukan transaksi jual beli. Ya, siap untuk belanja? Siap.
dari setiap jajanan yang anak ibu beli, dan kemudian nanti kita akan menghitung total belanjaan anak-anak ibu dari semua jajanan yang telah dibeli. Oke, silakan diskusikan dalam kelompoknya, dan nanti hasil kerjanya akan ditempelkan di kertas karton ya. Nih, ya, juga bisa kita lihat.
Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Risoles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suenapis akan menyampaikan hasil presentasi total belanja kelompok kami. Kami membeli 1 kedua kue, 1 mendoan, 3 cookies, 1 risoles, 1 klepon, dan 1 kue lapis. Jadi total seluruh pembelanjaan kami 17.200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya terkait apa-apa saja jajanan tradisional yang anak ibu beli dan berapa total belanjanya. Ya, terima kasih anak ibu sudah mampu menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik. Oke, bosan? Bosan, ya. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan anak ibu berdiri. Oke, kita ice breaking dulu ya, Nanya. benda lainnya. Ya, anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Atau sedih? Ya, senang karena kita tadi sudah melakukan praktik jual beli dagangan tentang jajanan ya. Alhamdulillah kalau ibu senang, semoga pembelajaran selanjutnya kita juga bisa menciptakan
Ibu, ini nanti akan Ibu periksa hasil evaluasinya. Jika anak Ibu nanti tuntas, maka anak Ibu akan Ibu berikan pengayaan namanya ya. Tapi kalau seandainya masih banyak yang salah, berarti anak Ibu belum begitu memahami materi kita pada hari ini. Dan nanti akan Ibu berikan remedial, bagian nilainya masih rendah ya. Nah, anak Ibu semuanya, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk di rumah nanti anak Ibu pelajari kembali materi selanjutnya. Kalau hari ini kita tentang rasio satuan, materi kita selanjutnya adalah tentang konsep kesamaan rasio ya. Nanti silakan dibaca bukunya. Anak-anak Ibu, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.